Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan kelas 11 SMA. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah berbagi tentang bagaimana membuat rencana pemasaran. Pada kali ini, saya akan berbagi tentang bagaimana caranya membuat kemasan dan label. Kemasan dan label atau label ya, itu beda. Jadi ada kemasan itu adalah yang melindungi produk atau yang membungkus produk dari sinar matahari atau dari air atau dari kontaminasi dari luar supaya produk tetap bersih dan segar. Itu kemasan fungsinya, melindungi dan membungkus produk. Itu gampangannya ya. Kalau label atau label itu biasanya digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan produk yang ada di dalam kemasan. Dari namanya, dari bahan utamanya, dari komposisinya, dari tanggal kadaluarsanya, dari ada keterangan barcode, semuanya ada di label ya. Semuanya ada di label yang menerangkan produk yang ada di dalam kemasan. Ada label atau label yang nempel langsung pada kemasan. Ada yang terpisah. Terpisah maksudnya itu ada kemasan dan label atau label baru ditempel seperti itu. Ada yang langsung jadi satu antara kemasan dan label. Contohnya adalah label mie instan. Itu langsung jadi satu dengan kemasannya. Label mie instan ya. Mungkin dari sisi biaya itu tidak terlalu mahal ya, karena langsung nempel pada kemasannya di mie instan. Terus ada lagi di kardus mie instan tersebut, langsung nempel label atau labelnya. Ada juga kemasan dan label yang terpisah. Baru setelah ini ditempel di kemasan tersebut. Contohnya adalah ketika kita biasanya pesan makanan di catering, itu kadang ada label yang seperti stiker yang ditempel pada kemasan makanan di catering tersebut. Biasanya di label tersebut menerangkan tentang nama, nomor telepon, terus bahan utamanya apa. Itu biasanya kalau di catering ya, ada labelnya. Itu dibuat oleh catering tersebut, terus di print pakai print stiker, terus ditempel. Nah, seperti itu. Jadi ada yang ditempel manual oleh pemilik usaha, ada yang sudah langsung jadi satu dengan kemasan dan label tersebut. Seperti itu. Nah, cara membuatnya mudah karena sekarang sudah zamannya teknologi, bisa menggunakan berbagai macam aplikasi. Contohnya aplikasi adalah ada Photoshop, ada Corel Draw, terus ada juga yang namanya Canva. Jadi tergantung kita senang menggunakan aplikasi apa. Biasanya kalau di sekolah kebanyakan siswa itu menggunakan aplikasi Canva. Jadi template-nya itu sudah tersedia. Kalau di Corel Draw dengan di Photoshop kita kan buat dari awal nih. Kalau di Canva itu tinggal buka Canva-nya dan cari di kolom pencarian itu label makanan. Nanti akan muncul, tinggal pilih, tinggal dirubah teks dan gambarnya disesuaikan oleh keinginan pembuat label tersebut. Kalau kemasan, karena ini masih belajar, cari kemasan misalkan di toko-toko terdekat saja. Atau kalau mau mendesain silahkan. Terus nanti pakai kertas yang agak tebal, mungkin kertas apa ya yang agak tebal itu ya. Terus di print, setelah itu ditekuk, dijadikan kemasan. Tidak apa-apa. Didesain mungkin desainnya di Photoshop atau di mana? Corel atau di Canva. Tapi kalau saya praktekkan yang lebih enak itu
di Canva ya. Kalau ingin memperdalam ke apa namanya, ke lebih profesional, saya sarankan atau Bapak sarankan menggunakan laptop atau komputer. Kalau di HP itu cari yang instan saja. Banyak label dan kemasan itu. Oke. Jadi itu untuk pembuatan label dan kemasan sangat mudah sekali. Bahkan saya coba itu 10 menit selesai. Karena di Canva itu sudah ada template atau formatnya ya. Kita tinggal merubah teksnya, gambarnya. Setelah itu kita download, selesai. Terus bawa ke tukang printer, bilang aja print stiker. Nanti setelah selesai di print, baru dibuka lapisan stikernya, ditempelkan ke kemasan yang sudah kita siapkan. Seperti itu, mudah-mudah sekali. Apalagi sekarang sudah teknologi sudah maju, terus siswa dan siswi sekarang itu sudah masuk ke generasi Z. Apa itu generasi Z? Generasi Z adalah generasi yang waktu dia lahir itu internet atau dunia maya atau teknologi itu sangat pesat sekali, dan kita bisa berkomunikasi dengan orang lain dimanapun yang ada di bumi menggunakan teknologi tersebut. Jadi gampangannya generasi Z itu generasi yang lahir yang sudah ada teknologi dan internet, itu dah gampangannya generasi Z ya. Jadi tetap semangat. Bila ada kesulitan, mungkin nanti siswa ingin membuat kemasan dan label, silahkan ke Bapak. Kalau ada ini ya, waktu istirahat bisa sharing-sharing sama Bapak tentang label dan kemasan. Atau kalau ada yang sudah selesai, silahkan sharing bersama temannya. Nanti ketika ada kesulitan, mungkin Bapak bisa bantu sharing ke Bapak, seperti itu. Jadi tidak ada kata sulit kalau kita mau saling sharing atau berbagi ya, apapun itu. Jadi untuk siswa dan siswi tetap kompak, karena di dalam kelompok produk olahan pangan lauk pauk khas daerah ini, itu yang pertama membuat video, yang kedua membuat proposal, yang ketiga membuat kemasan dan label, yang keempat itu membuat iklan. Nah, seperti itu, harus kompak. Terus yang terakhir nanti ada presentasi dan ada ujian akhir materi. Oke, itu saja dari saya untuk materi pembuatan kemasan dan label. Tetap semangat, salam prakarya dan kewirausahaan.